1 dekade catatan lapangan peneliti independen bidang gastronomi dan antropologi pangan. Halo kerabat, saya Repa Kusipia dari Center for Study Indonesian Food Anthropology. Itu sapaan pembuka ketika saya menyapa secara daring, luring, bahkan memperkenalkan diri tentang siapa saya kepada publik. Apa dan siapa itu peneliti independen? Hal pertama yang sering ditanyakan pada saya di berbagai forum atau momen random atau momen acak yang saya rasakan adalah identitas saya sering dipertanyakan dan merembet pada interogasi kantornya, di mana, siapa ketua penelitinya, dari mana modal menelitinya, siapa saja grup penelitiannya, ya bahkan menanyakan gaji saya sebulannya berapa, dan berakhir menyepelekan pekerjaan saya yang sudah saya dalami dengan nikmat karena berproses untuk selalu berkembang lebih baik lagi untuk diri sendiri dulu gitu, dan kebermanfaatan akumulatif dari hasil penelitian yang saya lakukan. Di Indonesia, peneliti independen seperti saya itu tidak patut untuk menikmati kebebasan berpikir dan berkarya karena meneliti itu harus identik dengan afiliasi. Nah, kalau tidak dengan afiliasi pemerintah, harus ada institusi yang menaungi, katakanlah itu kampus dengan lembaga penelitiannya, atau pihak swasta yang sering menggandeng perusahaan ya untuk divisi penelitian atau pengembangan, biasanya dikenal dengan sebutan research and development. Lantas bagaimana dengan peneliti independen? Dan kembali lagi pada pertanyaan biasa, dapat duit dari mana? Hal ini pun pernah saya respon dengan santai, namun berusaha tetap tenang, walaupun ingin sekali mengekspresikan kemarahan saya, ya, gitu, karena lelahnya meneliti dan selalu ada diskriminasi yang tidak terduga. Saya meneliti di bidang gastronomi, pangan, makanan, dan budaya, dan juga antropologi pangan. Konsentrasinya atau utamanya itu adalah etnopangan. Dan secara holistik ada bahasan ekologi dari multi ekosistem pangan dan dinamikanya yang berpengaruh pada sistem pangan. Lantas saya mencari lowongan pekerjaan di bidang saya tidak tersedia. Apakah saya harus mengubur impian saya dan tetap diam saja? Saya sudah pernah bekerja sebagai ahli gizi dan itu tidak memuaskan saya. Tulisan saya bisa dibaca pada beberapa artikel ya, tentang perpindahan karir dari ahli gizi hingga menjadi seorang gastronomis dan peneliti antropologi pangan. Saya adalah anak muda yang diberikan kekuatan mental pejuang tanpa nama orang tua, bantuan orang dalam, atau hal-hal yang memudahkan saya mencapai apa yang saya inginkan. Saya memulainya dari kemampuan dan keterbatasan. Apa yang saya miliki, kemudian saya mengoptimalkan hingga hari ini. Saya bisa menikmati jerih payah yang sudah saya susun sejak lama, bahkan dari usia saya masih muda. Waktu itu masih mahasiswa tahun 2011 dan mulai menyukai kegiatan penelitian di tahun 2014 karena menjadi asisten peneliti, dan itu adalah pekerjaan pertama saya sebagai calon peneliti yang statusnya belum jelas karena masih dianggap peneliti nebeng. Bahkan jika menulis publikasi, nama saya tidak selalu dicantumkan oleh para profesor karena bukan tim inti. Namun di balik itu semua, saya juga berkontribusi dalam pengumpulan dan analisis data serta penyusunan daftar pustaka. Namun itulah kesedihan administratif saya ketika memutuskan ingin menjadi peneliti. Saya memang suka mengamati, menulis, membaca, hingga mengobservasi dan menelitinya sampai informasi terdalam yang ingin saya ungkapkan dalam metodologi penelitian yang saya gunakan. Nah, itu memerlukan waktu yang lama gitu ya. Jadi kemudian membuat catatan kecil sebagai dokumentasi narasi. Hal ini disebut dengan field notes. Yang entahlah waktu itu untuk apa nantinya. Namun inilah cikal bakal yang bisa saya susun gitu ya untuk menyusun narasi ilmiah dan terus mencari referensi, bahkan sering bepergian ke beberapa tempat seperti museum ya, perpustakaan di setiap daerah hingga toko buku di luar kota, itu hanya untuk mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang saya rasa saya belum mendapatkan jawabannya.
hingga berdiskusi dengan banyak orang. Terakhir, saya suka berdebat tentang hal-hal yang saya temukan, namun saya memiliki banyak referensi untuk mematahkan berbagai atau beberapa teori, namun tidak ada ruang untuk dunia akademis yang kaku di kampus, terlebih di kampus saya yang cukup feodal. Hal ini menjadi pengalaman pribadi saya ketika memenangkan lomba debat bahasa Inggris di tingkat SMA, karena di situ ada proses menganalisis kasus dan menggali informasi kebijakan pemerintah pusat hingga daerah yang berkorelasi dengan kasus yang ingin saya pecahkan dan menjadi kekuatan pro dan kontra dalam narasi saya. Jadi, hal-hal seperti ini menjadi bekal saya memantapkan kegiatan saya yang berakhir identitas saya sebagai peneliti. Pun ketika kerabat atau teman-teman melihat KTP saya, SIM saya, bahkan identitas kependudukan, itu adalah peneliti. Saya meneliti secara independen, dimulai dari working group, penelitian paingan, kemudian menjadi suatu perkumpulan dan kelompok penelitian. Uang penelitian sebenarnya bisa didapatkan dari berbagai pendanaan penelitian, dan di situ ada bagian honorarium. Itu adalah upah peneliti sebenarnya. Tentu hal ini tidak sekali langsung dapat. Ada banyak kegagalan yang saya alami sampai frustasi karena tidak kunjung dapat. Entah gagasan saya tidak menarik, penelitian saya biasa saja, atau kemampuan saya belum layak disebut peneliti. Ya, dilihat dari pendonor peneliti, ya, atau pendonor penyumbang penelitian, ya. Sekarang saya punya ruang sendiri untuk meneliti secara bebas, ya, tanpa harus terbelenggu aturan-aturan rigid, aturan-aturan yang kaku. Bahkan tema riset paksaan, ya, ternyata jadi peneliti independen bisa semenyenangkan itu. Ya, asal ulet sih dan persisten. Itu kan ujian ya untuk setiap manusia gitu, termasuk untuk saya sendiri. Tahun ini adalah tahun 2024. Saya sudah 10 tahun meneliti di bidang saya. Tak terasa ya, namun saya merayakannya secara personal dan grup kecil. Saya mencoba menjadi peneliti independen walau itu sulit. Saya masih bisa resilient dengan banyaknya teori yang saya pelajari hingga bisa bertahan dan akhirnya menjadi kuat. Versi saya sendiri tentunya, karena sudah banyak terlewati dari hantaman Undang-Undang Cipta Kerja, urusan akta pendirian kelembagaan, kepemilikan, hingga domisili tempat peneliti itu bekerja yang mengurusi ketenagakerjaan peneliti independen. Nah, hingga akhirnya saya bertemu dengan para peneliti independen beneran ya, dan memang peneliti dari negara-negara maju itu yang menyadarkan bahwa peneliti independen itu ya seperti jurnalis independen, atur sendiri semuanya. Sama juga kan seperti wirausahawan yang mengatur pemodalan sendiri dengan target market sesuai dengan jangkauannya. Dari situlah saya membenahi kembali ya tempat saya meneliti gitu, hingga sekarang sudah tahap pulih kembali kan, dengan melihat relevansi dan tidak perlu terkungkung oleh kegiatan pemerintah atau kegiatan pusat ya, atau pusat penelitian mana gitu yang harus sama menelitinya. Ya itu terserah gitu. Saya punya segmen tertentu dalam meneliti ya. Terlebih ada kepenasaranan saya sendiri gitu yang harus saya puaskan di proses penelitian itu. Gitu. Nah, memang banyak penelitian-penelitian dari pusat atau dari pemerintah itu tidak relevan dengan kondisi saya. Terkadang tidak sesuai dengan alur penelitian saya. Yang utama bagi saya sekarang ya adalah bisa meneliti dengan landasan kesukaan, kebutuhan, rasa penasaran, dan permasalahan yang dekat dengan saya hingga meneliti itu menjadi hal yang asyik dan memang akan menjadi hal yang menyenangkan gitu. Akhirnya nominal tentang finansial sudah bukan prioritas kegiatan penelitian. Jadi karena dampak meneliti itu bukan hanya uang semata ya, namun kebermanfaatannya. Itu seperti penelitian saya yang berjudul Gastroforestry Project ya. Itu kan bisa dibaca ya oleh kerabat atau teman-teman. Ada judul artikel saya. Judulnya adalah Implementasi Antropologi Pangan Terapan pada Gastroforestry sebagai upaya pelestarian komoditas. Itu berhasil mempertahankan lahan dari konflik agraria, konversi lahan,
dan mengembalikan kepemilikan lahan dari jalur diplomasi dan sertifikat kepemilikan lahan yang tentunya tidak mudah dan perlu waktu lama ya agar bisa kembali lestari. Nah, hal ini kan tidak bisa dihitung oleh uang semata. Di dalamnya ada modal sosial seperti kepercayaan, tradisi budaya, falsafah sains pengetahuan lokal, dan solidaritas. Memangnya berapa duit jika dinominalkan? Sepanjang saya menelitinya, tidak selalu permasalahan di lapangan diselesaikan dengan uang. Untuk proyek penelitian ini mengandalkan keberanian bersuara, jadi bukan uang ya, kerabat gitu, bersuara gitu, aksi sosial dan pengetahuan yang mendalam gitu, tentang hukum adat, konflik agraria, manajemen tata ruang, pengetahuan biodiversitas, kepemilikan aset warga dan kepemilikan aset negara, sengketa lahan, pengetahuan pertanian dasar, kreativitas sosial masyarakat, pemetaan sosial, gastronomi orang-orang Sunda dari berbagai dimensi seperti pedesaan, subkota, dan perkotaan. Kemudian ada ilmu gizi masyarakat, ya, ada ilmu ekologi pangan dan ekologi politik, serta banyak hal-hal pelengkap yang hanya bisa terlihat ketika turun lapang atau fieldwork. Jadi, saya simpulkan, peneliti independen itu adalah seorang yang bekerja dengan topik-topik tertentu sesuai pengalaman penelitiannya dengan naungan perkumpulan penelitian atau mandiri alias sendiri. Nah, baik berlandaskan latar belakang pendidikan, pengalaman pekerjaan atau topik yang diinginkan donatur atau pemberi dana penelitian. Sedangkan kegiatan meneliti itu sendiri mendefinisikan kegiatan yang melibatkan proses membaca, ya, memahami literasi, menganalisis fenomena dan wacana, bahkan hal-hal yang kompleks, memiliki prosedur untuk melihat hasil penelitiannya dengan berbagai pendekatan yang digunakan. Dan hasil penelitian itu kan beragam ya, bisa hanya sebatas validasi, konfirmasi, informasi, temuan baru, respon, gambaran, dugaan, proyeksi, hingga terjemahan teoretis dengan kompleksitasnya. Nah, kerabat juga bisa melihat visualisasi bagaimana antropologi pangan bisa terimplementasi dari proyek penelitian saya, yaitu Gastroforestry Project ini ya. Gastro dari kata gastronomi, forestry dari kata agroforestry atau wanatani. Sebenarnya, peneliti independen sudah banyak keberadaannya ya, hanya tidak tervalidasi disebut peneliti. Karena ya untuk apa? Beban peneliti di Indonesia atau di negara-negara Asia Tenggara itu, bahkan benua Asia, masih haus validasi bahwa peneliti itu identik dengan kemampuan lulus strata administrasi ya, seperti lulus S3, lulus S2, minimal kan S2 ya, S2 itu paling minimal untuk jabatan peneliti atau posisi peneliti gitu. Jadi di luar itu ya, Anda kalau misalkan belum S2 ya belum bisa disebut peneliti. Itu validasi yang masih kaku di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ini gitu. Dan itu pun saya rasakan ya, ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang lulusan S3, nah itu saya itu tidak bisa dianggap peneliti oleh S3 yang ada di Indonesia ya gitu. Kamu apa belum S3 gitu, belum bisa jadi peneliti. Apalagi nanti kalau berkumpul dengan para profesor gitu, hah kamu belum S3, S2-nya cuma begini, S1-nya gini, nggak cocok nih, nggak valid gitu. Nah itu menjadi hantaman tersendiri yang harus saya hadapi gitu. Itu konflik interest juga gitu. Kemudian ada banyak hambatan ya, yang itu tadi saya sebut adanya diskriminasi ya terhadap validasi administrasi gitu. Saya juga keberatan ya peneliti itu selalu disebut dengan atau identik gitu ya, harus S3 lah, S2 lah. Emang hidup ini tentang mempelajari teori semua gitu kan? Enggak gitu, ada yang berbasis pengalaman gitu. Nah, pengalaman saya meneliti bisa nggak ditukar dengan gelar-gelar akademis itu? Harusnya kan tidak sekaku itu ya di Indonesia. Saya melihat di negara maju ada kok gitu yang udah meneliti 20 tahun misalkan ya, atau ada yang 15 tahun, karena saya ketemu di beberapa forum gitu, ada peneliti independen yang
menelitinya itu sudah 15 tahun gitu, dan dia hanya menyelesaikan setingkat magister atau master ya. Jadi dia nggak ngambil S3, tapi ketika melihat penelitiannya luar biasa sekali gitu, dia udah menemukan ini, paten sana sini gitu ya, jadi luar biasa lah gitu. Nah di Indonesia itu masih aku ya stratanya itu S1 ya, S1 nggak masuk sih sebetulnya ya, S2, S3 ya itu minimal, apalagi yang ada S2 beberapa kali gitu. Nah walau banyak peneliti terdahulu itu menurut saya ya cukup dengan S1. Jadi kalau yang misalkan tingkatannya dulu kan ya ada dokterandes tuh, DRA, insinyur, itu udah peneliti sebetulnya menurut saya ya, karena dia atau mereka ini meneliti 10 tahun lebih gitu. Yang menelitinya sudah 10 tahun lebih ya itu tidak bisa disusul oleh lulusan S2 kemarin sore, apalagi S3 baru kemarin gitu, baru wisudanya gitu. Bandingkan dengan yang S1 tadi ya, yang DRS, DRA, insinyur gitu, yang udah 10 tahun lebih meneliti gitu, pasti lebih jago itu bukan yang S2 kemarin atau S3 kemarin gitu ya. Nah ini saya sudah sampai di yang 10 tahun ini ya, jadi 2025 itu masuk ke 11 ya, berarti luar biasa ya gitu. Menurut saya sih luar biasa, karena dengan lamanya meneliti seperti itu, dengan konsistensi dari segmen yang saya minati, yaitu tidak semua orang bisa fokus gitu ya, bahkan ganti-ganti gitu. Kalau saya kan tidak ganti-ganti, jadi tetap core-nya ya atau mayornya itu misalkan yang tadi gastronomi, antropologi pangan, sampai antropologi pangan yang di luar nalar gitu ya, sampai gitu ke inti-intinya. Jadi kalau misalkan mau jadi pakar ya, kepakaran itu perjalanan kepakarannya juga harus dilewati gitu ya, walaupun tidak ada respon ya, awalnya itu tidak ada respon sama sekali gitu. Jadi sesama akademisi juga memandang saya gila gitu ya, si Reva ngapain sih meneliti yang kayak gini gitu ya. Tapi saya juga melihat peneliti yang lain itu ngapain meneliti pantat monyet gitu kan ya, dia konsisten gitu, pantat monyet lagi, dia meneliti semua tentang pantat monyet gitu kan. Coba lihat nih peneliti luar negeri ya, peneliti di Indonesia juga ada kan yang peneliti entahlah itu pantat monyet atau pantat gorila ya, saya lupa gitu. Tapi ada kan yang bagian nyeleneh gitu, ngapain coba meneliti seperti itu. Ternyata itu berhubungan ya, kalau misalkan membaca lebih dalam gitu, ada evolusi ya, evolusi biologi lah gitu. Nah itu saling terkait gitu. Dan keanekaragaman hayati itu kan menghargai dan mensyukuri nikmat yang kuasa ya. Ini manusia dititipkan suatu akal gitu, silahkan Anda berpikir gitu. Nah saya ingin merasakan kenikmatan berpikir itu ya. Hal seperti ini rupanya masih banyak terjadi, dan inilah yang menimbulkan keterbatasan keberadaan peneliti. Jadi selain modal ya, bisa pangkas tuh pada berbagai penelitian, harus bermodal pula untuk berkuliah yang tidak murah ya. Itu pun ketika lulus harus punya pengalaman penelitian. Entahlah di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ini masih dibuktikan dengan publikasi ilmiah yang keluarannya hanya jurnal ilmiah semata. Padahal kan produk penelitian itu beragam ya, bahkan sebuah labu pun bisa menjadi produk penelitian. Berarti terlalu sempit definisi penelitian yang ada di sini. Ya memang seperti itu adanya gitu. Jadi di Indonesia ini belum bisa menerima keluaran ya, output dan outcome dari penelitian itu gitu. Bahkan suatu gambar ya, lukisan gitu, itu bisa hasil penelitian visual kan. Kalau misalkan dalam antropologi itu masuk ke antropologi sensorik, etnografi sensorik ya, atau sensorik, dengan antropologi dengan menggunakan etnografi visual ya, itu bisa dilihat tuh, dan hasilnya demikian ya. Musik misalkan ya, atau aransemen, kemudian lirik kan, lirik kebetulan saya menyukai musik jazz dan lirik lagu jazz ya, karena itu kan memberontak tapi halus gitu.
Nah, misalkan penyanyi jazz yang paling saya suka itu Nina Simon. Ya, itu wah keras sekali gitu ya. Mendefinisikan bahwa dirinya terdiskriminasi sebagai orang kulit hitam di negara maju. Gitu. Nah, betapa musik juga kan bisa menyuarakan permasalahan sosial. Satu dekade, catatan peneliti. Desember 2024 adalah 10 tahunnya saya meneliti di bidang yang saya minati dengan mayor gastronomi dan antropologi pangan. Mari menjelajah isi pikiran dan temuannya. Ini adalah poster yang memudahkan publik atau sesama peneliti, bahkan media ya, untuk melihat ketertarikan penelitian saya, bahkan menghubungi saya ya dari tautan tersebut ya. Jadi selengkapnya saya menuliskan tautannya di sini. Itu yang tersambung ya dengan informasi yang tersimpan pada website jurnalis sains. Gitu. Jadi penelitian saya itu terlihat ya tuh ketika dibuka websitenya. Nah, keluar ya ada antropologi pangan, etnopangan, antroposin, kapitalosin, ya botanical season, ekogastronomi, gastronomi, gastrodiplomasi, gastropolitics, gastrotourism, etnobotani pangan, psikofeminis, etnografi pangan, ya ada film dan pangan, materialisme budaya pangan. Nah, ini karena saya menyukai salah satu antropolog ya, jadi Nathan Harris itu saya suka lah dengan cara berpikirnya gitu, dan buku-bukunya juga saya menyukainya dengan menikmati bacaan-bacaannya ya. Dan masakan ya atau makanan tradisional, pangan lokal, sistem pangan dan tembakau. Nah, jadi saya juga pernah menikmati tembakau ya, jadi merokok gitu, dan ada penelitian saya yang cukup mengerucut gitu dari komoditas. Jadi tembakau itu bukan pangan tapi komoditas pertanian ya, yang ada hubungannya nanti dengan pangan ya. Memang dia bukan komoditas pangan kan, tapi saling keterkaitan ya, dari dampaknya, dari produknya gitu, kemudian dari dampak-dampaknya ya, termasuk kan sih ada dampak kesehatan, dampak sosial, ya, dampak ekonomi, apalagi supaya rokok naik, tembakau lagi ya, yang harus itu menanggung permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks.